Saya masuk. Ya. Dengan saudara Jenny ya? Iya, Ibu. Oke. Baik, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan 2 kursi ya. Nah, Jenny boleh memilih kursi yang menurut Jenny nyaman untuk diduduki. Di sini aja, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu di mana? Di sini aja. Oke, terima kasih. Baik, apakah Jenny sudah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Sudah nyaman. Oke, kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah, Ibu baik. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Jenny sudah berkenan hadir ke ruangan konseling ini. Saya ingin memberitahu bahwa dalam sesi konseling terdapat beberapa hal yang perlu Jenny ketahui. Untuk keperluan laporan, bolehkah saya merekam sesi konseling pada hari ini? Boleh, Ibu. Baik, lalu perlu ketahui bahwa dalam sesi konseling terdapat ada asas kerahasiaan. Nah, kalau boleh tahu, siapa saja yang boleh mengetahui topik pembahasan hari ini? Kalau boleh tahu, saya dengan Ibu saja. Oke, baik. Sebelumnya sesi konseling dimulai, apa ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Baik, jadi apa yang ingin kita selesaikan hari ini dan coba jelaskan masalah apa yang saat ini Jenny hadapi. Boleh dideskripsikan mulai dari mana prosesnya itu bermula. Baik, Bu. Jadi saya itu seorang pengangguran, ya, Bu. Tidak punya pekerjaan, dan pada saat saya kuliah juga, saat kuliah juga di DO, di drop out gitu, Bu. Soalnya saat saya kuliah itu emang saya malas gitu, Bu. Tidak rajin, tidak melaksanakan kuliahnya tidak benar. Jadi saya di DO dari kampus, dan sekarang pun saya tidak punya pekerjaan, pengangguran. Oh, baik, jadi kamu itu tidak memiliki pekerjaan dan kamu juga tidak tamat kuliah, sehingga kamu merasa hidup kamu itu tidak berarti. Nah, baik, selain itu apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Iya, ada, Ibu. Jadi saya itu sekarang itu ngerasa hidup saya itu tidak punya arah tujuan yang benar gitu, Ibu. Tapi di sisi lain saya juga pengen menikah dengan laki-laki yang diingin oleh saya gitu. Tapi saya itu suka stres gitu, takut laki-laki itu berpikiran atau memandang saya itu jelek karena saya sekarang tidak punya pekerjaan. Baik. Oh, jadi kamu juga ingin hidup bahagia dengan cara berumah tangga, tetapi kamu merasa minder, gelisah, dan juga takut mempunyai keinginan mendekati seorang laki-laki. Karena kamu selalu negatif atau berpikir overthinking mungkin ya, sehingga membuat kamu menjadi frustasi dan juga stres. Nah, lalu ketika masalah itu terjadi, saat itu hal apa yang akan kamu lakukan? Pada saat hal itu terjadi pada saya suka minum minuman keras atau mabuk, ya, Bu, untuk menghilangkan stres itu. Oh, baik. Jadi ketika ada masalah ataupun ketika kamu stres, kamu melampiaskan dengan cara untuk berminum minuman. Nah, ya, agar kamu terbebas dari tekanan hidup yang menimpa kamu ya. Iya, Ibu. Baik, apakah ada hal yang kamu lakukan selain minum minuman alkohol ketika kamu frustasi atau ketika ada suatu masalah? Terkadang saya sendiri itu terbesit ingin mengakhiri hidup gitu, Bu, ingin ya bunuh diri. Tapi ya di situ saya juga menahan diri. Oke, baik. Jadi apa nih yang membuat kamu menahan diri untuk tidak bunuh diri? Dan apakah ada seseorang yang berharga dalam hidup kamu? Ada, Ibu, yaitu ibu saya. Oh, jadi ibu kamu itu berarti dalam hidup kamu ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Ibu, yang membuat kamu berpikir
bahwa ibu kamu itu sangat berarti dalam hidup kamu itu apa? Ya karena ibu saya mempunyai hati yang baik gitu Bu, kepada saya. Oh, jadi ibu kamu itu memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kamu, tetapi kamu bisa berpikir atau melakukan hal yang membahayakan diri kamu. Ya ibu, karena ketika saya melihat ibu saya gitu suka kepikiran kayak berpikir kalau saya itu jadi anak yang tidak berguna gitu buat ibu saya. Oh, jadi ketika kamu melihat dan mengingat ibu kamu selalu berpikir karena kamu itu tidak berguna dan merasa kamu itu sebagai anak tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada ibu kamu. Iya ibu. Oke, baik. Lalu harapan apa yang ingin kamu capai setelah sesi konseling ini selesai? Saya ingin menjadi orang yang lebih berguna. Lalu seperti apa hidup yang berguna itu? Saya ingin mencari dan mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan ibu saya. Oh, jadi kamu ingin bekerja agar bisa membahagiakan ibu kamu. Selain itu ada lagi? Saya juga ingin berhenti mabuk gitu ibu kalau dihadapkan masalah segitu. Oke, baik. Selain ingin menjadi orang yang lebih berguna, apakah ada harapan atau tujuan yang ingin kamu capai setelah sesi konseling ini? Mungkin untuk saat ini itu aja sih Bu. Baik, saya simpulkannya. Jadi harapan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini berakhir, yaitu ingin menjadi orang yang lebih berguna lagi dengan cara mencari pekerjaan dan berhenti untuk mabuk-mabukan ketika kamu menghadapi suatu masalah. Iya ibu. Nah, jika diskalakan ya dari 0 sampai 10, di mana angka 0 itu menunjukkan bahwa kamu itu sangat baik-baik saja, dan angka 10 itu menunjukkan kamu itu sangat tidak baik-baik saja. Kira-kira kondisi kamu saat ini ada di skala berapa? Di skala 8. Baik, kira-kira keadaan kamu di skala 8 itu persisnya seperti apa? Ya persisnya itu yang saya katakan sebelumnya ibu. Saya itu merasa frustasi, sering mabuk-mabukan, dan sempat ingin mengakhiri hidup. Oh, baik. Jadi saya juga merasa hidup saya itu tidak berguna gitu. Oh, baik. Jadi kamu itu frustasi dan merasa sangat tidak berarti, lalu melakukan perilaku yang menyimpang dan sampai mempunyai keinginan ingin bunuh diri. Iya ibu. Nah, kira-kira setelah sesi konseling ini berakhir, di skala berapa yang ingin kamu turunkan gitu? Mungkin di skala 7 ibu. Baik, seperti apa sih persisnya kamu ketika berada di kondisi itu? Saya juga ingin menjadi lebih tenang lagi ya Bu, dan bisa berpikir lebih jernih lagi dari sebelumnya gitu. Oh, baik. Jadi saya mengerti bahwa kamu sedang mengalami banyak tekanan dan perasaan negatif. Nah, hari ini kita akan mencoba teknik yang disebut emotional freedom technique atau EFT ya. Ini melibatkan mengetuk titik-titik meridian di tubuh sambil mengucapkan afirmasi positif. Apakah kamu siap untuk mencobanya? Ya, saya siap. Baik, kita mulai ya tekniknya. Sekarang kamu ikuti saya. 3 jari simpan di dada sebelah kiri dan ikuti kata afirmasi saya. Nah, meskipun saya merasa depresi dan frustasi karena tidak punya pekerjaan, saya menerima diri saya sepenuhnya. Ulang lagi kedua kali ya. Meskipun saya merasa depresi dan frustasi, tidak memiliki pekerjaan, saya menerima diri saya sepenuhnya. Nah, sekali lagi, meskipun saya merasa depresi
dan tidak memiliki pekerjaan, saya menerima diri saya sepenuhnya. Bagus, selanjutnya kita akan melakukan ke tahap tapping ya. Kamu ikuti ibu terlebih dahulu. Dan yang dua, ikuti kalimatnya ya. Semua perasaan depresi ini, semua frustasi karena tidak punya pekerjaan, perasaan hidup yang tidak berarti, kecemasan saat mendekati perempuan, pikiran bahwa saya tidak layak untuk hidup bahagia, keinginan untuk menikah tetapi merasa tidak mampu, perasaan tidak berguna dan tidak bisa membahagiakan orang tua. Baik, bagus. Jadi sekarang kita mengulang lagi ya yang kedua kalinya dan ikuti ibu lagi. Semua perasaan depresi saat ini, semua frustasi karena tidak memiliki pekerjaan, perasaan hidup yang tidak berarti, kecemasan saat mendekati seorang perempuan, pikiran saya tidak layak untuk hidup bahagia, keinginan untuk menikah tetapi merasa tidak mampu, perasaan tidak berguna dan tidak bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah ke tangan ya. Ikuti ibu lagi. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk menerima dan mencintai diri saya sepenuhnya. Kita ulangi lagi ya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian diri saya yang merasa frustasi, saya memilih untuk mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Baik, sangat bagus sekali ya Jenny. Bagaimana perasaan sekarang Jenny setelah mengikuti sesi konseling ini? Alhamdulillah, jadi lebih tenang dari dibandingkan sebelumnya ya gitu ya Bu. Pikiran negatif saya tentang tidak punya pekerjaan dan merasa tidak berguna masih ada, tapi tidak seberat tadi itu Bu. Sudah berkurang sekali. Oke, bagus. Itu adalah langkah yang sangat positif ya Jenny. Apakah ada perubahan pada perasaan frustasi dan kecemasan yang kamu alami? Ya, kecemasan saya ketika berpikir tentang mendekati perempuan sedikit berkurang. Jadi saya merasa lebih percaya diri meskipun masih ada gitu ya sedikit ketakutan.
ketakutan, meskipun sedikit ada ketakutan gitu, tapi udah merasa lebih tenang. Oke, baik. Sekarang di skala berapa kamu saat ini? Untuk saat ini alhamdulillah udah ada di skala 4 Bu. Sangat bagus ya, turunnya cukup drastis. Nah, apabila nanti kamu muncul lagi perasaan negatif, kamu bisa menggunakan teknik yang seperti tadi yang Ibu telah memberikan kepada kamu. Nah, mungkin sesi konseling sekarang dicukupkan sekian, dan terima kasih kepada Jenny telah berkenan hadir pada hari ini. Ya Ibu, terima kasih juga ya kepada Ibu yang sudah memimpin konselor itu, dan saya sangat lebih baik lagi gitu Bu, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian sesi konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Bu.